COVID-19 sudah menjadi topik yang merajai media bulan-bulan terakhir. Sempat muncul bahan candaan, masyarakat Indonesia tidak mungkin terpapar COVID-19. Dukun dan kekuatan magis jadi kambing hitam. Nyatanya, data jumlah konfirmasi COVID-19 semakin meningkat. Masyarakat mulai resah, mulai khawatir, mulai waspada, sampai akhirnya sekarang terlihat mulai lelah. Lelah mendengar banyak pemberitaan COVID-19. Namun, mau tidak mau, katanya COVID-19 ada di sekitar kita. Peduli atau tidak peduli, jadi pilihan bagi diri kita. Berkata, beri kami fakta. Selanjutnya, silahkan tentukan sikap Anda. Edisi Berkata kali ini menghadirkan narasumber dari masyarakat kita. Dengan hati, dengan tenaga, berjuang, dan hadir. Untuk masyarakat di sekitar kita. Perkenalkan, Bapak Hans Setiawan. Halo Pak Hans, apa kabar? Baik, Mas. Ya, kondisinya bagaimana nih Pak sekarang? Keluarga aman? Kita harus selalu sehat ya, Mas. Kita harus selalu sehat. sehat. Oke. Yang paling penting itu. Pak, ini saya dengar Bapak ini adalah salah satu ketua RT di wilayah Surabaya Barat, betul ya Pak ya? Siap. Ya. Betul. Kondisinya gimana kalau di daerah Bapak sekarang? Ya, kebetulan saya di periode kedua menjabat sebagai ketua RT di lingkungan saya di wilayah Surabaya Barat. Periode kedua ini memang sungguh terasa amat berat dibandingkan periode yang lalu. Karena kenapa? Karena kita tahu sendiri saat ini ada masalah pandemi COVID-19. Itu yang membuat kerja kami di lingkungan semakin ekstra. Apalagi saat-saat ini Surabaya masih dikategorikan sebagai zona merah. Jadi betul-betul kami concern selama awal tahun ini sampai sekarang ini kami betul-betul concern terhadap wabah pandemi ini. Kami betul-betul ingin segera selesai. Kalaupun ada masalah di lingkungan kami segera turun tangan. Oke. Tapi sebelum ada COVID, Pak, kira-kira sebenarnya kegiatan Pak Han sendiri sebagai ketua RT itu sebenarnya apa di masyarakat? Saya sih lebih ke wira swasta. Sebelum ada masalah pandemi ini, saya wira swasta. Lalu sejak bulan awal tahun ini, Februari kemarin, rata-rata dari rekan-rekan kami pengurus juga sudah WFH. Ada yang sudah dirumahkan juga. Akhirnya kami betul-betul harus memutar cara bagaimana untuk kami terus bisa survive di masa pandemi ini. Ditambah lagi ada masalah seperti ini, kami merasa ini sebuah ujian. Apakah kita mau terus memikirkan diri kita sendiri atau kita mau peduli dengan sekitar kita? Oke, Pak, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa dijawab dulu dengan tegas gitu ya Pak ya. Apakah di wilayah Bapak ini sekarang ada kasus COVID-19? Pasti. Ada. Ada. Oke. Bisa diceritakan Pak gimana asal mula? Ya, karena Surabaya zona merah. Jadi sepertinya tidak ada satu wilayah pun di Surabaya yang tidak ada pasien atau ada kasus COVID-19. Nah, kalau kita bicara tentang awalnya memang awal tahun sudah ada pandemi ini. Tetapi untuk wilayah saya sendiri, kita tahu Surabaya kemarin ada zona merah, lalu ada PSBB juga yang diterapkan oleh Bu Wali. Itu terasa sangat aman saja. Tapi ketika PSBB itu selesai, karena PSBB kan pengetatannya sungguh luar biasa. Pergerakan orang manusia tidak bisa kemana-mana. Kalau tanpa surat pengantar, surat sehat, dan surat dokter sebagainya. Kami pun sempat diminta surat pengantar dan sebagainya, kami tidak bisa memberi. Karena memang fungsinya PSBB adalah untuk membatasi pergerakan itu. Tetapi ketika PSBB itu sudah dilepas, kelihatannya kesadaran warga sudah mulai juga dilepas. Akhirnya di situ mulai timbul. Jadi hampir tiap minggu penambahan kasus, bahkan penambahan pasien tiap minggu di wilayah kami ada. Minimal 1 pasien, minimal. Setiap minggu? Setiap minggu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang detik ini sekitar ada puluhan pasien yang sudah terkonfirmasi positif
Dan kami turun tangan. Artinya tidak serta-merta kami biarkan, tidak. Kami betul-betul peduli. Dan puji Tuhan, sampai saat ini hanya tersisa 2 pasien positif. Dan ironisnya, mohon maaf, Mas Im, harus saya sampaikan. Ada 1 pasien positif yang sudah mendahului kita. Jadi tidak bisa kita bantu, kita tolong. Ternyata Tuhan berkehendak lain, beliau meninggal. Ya, itu ironis buat kami. Tapi kami sudah berusaha untuk semaksimal kami untuk membantu. Begitu. Iya, kami sebenarnya sangat penasaran Pak, gimana perasaan Bapak, mungkin secara pribadi ya, ketika melihat kejadian itu, mungkin ada perasaan takut, khawatir? Mungkin awalnya, Mas. Mungkin awalnya itu seperti, penyakit ini seperti apa sih? Kami juga dari teman-teman rekan-rekan pengurus itu mempertanyakan, kayaknya ini nggak ada deh. Tapi setelah kami melihat lapangan langsung, kami terjun langsung melihat kondisi pasien yang begitu luar biasanya. Artinya ada yang merasa sakit karena bergejala. Adapun yang OTG tidak bergejala, tapi mereka merasa dikucilkan secara psikologis. Kebetulan di lingkungan kami punya seksi-seksi yang semuanya berjalan. Kami minta semuanya berjalan. Ada seksi humas. Mereka bertugas untuk mengkoordinir para tetangga untuk tidak mengucilkan. Karena seharusnya pasien ini tidak dikucilkan, tapi dibantu secara moral juga, didukung supaya mereka cepat sembuh. Lalu ada teman-teman dari PKK. Nah, PKK menyediakan permakanan. Jadi tiap hari kami kasih makanan. Karena tidak mungkin dong orang sakit bisa ke pasar. Tidak mungkin juga tiap hari mereka harus pesan makanan lewat online, tidak mungkin. Akhirnya bagaimana caranya supaya kita bisa survive? Ayo kita saling bantu. Kuncinya itu deh, Mas. Saling bantu, saling peduli. Ketika itu semua berjalan bagus, saya kira pandemi ini akan cepat selesai. Lalu juga perlu diberikan kesadaran kepada warga untuk tetap hidup sehat. Wah, tapi yang menarik Pak Hans, yang menarik adalah bagaimana cara Bapak menyadarkan warga untuk bisa saling peduli. Kita nggak bisa memungkiri ya Pak, kadang seperti itu kan memang takut, khawatir, apalagi itu ada di sekitar kita. Betul. Bagaimana cara Bapak sebagai ketua RT untuk merangkul masyarakat, yuk kita bisa saling peduli dengan saudara kita. Jadi memang kami menghadirkan para pasien itu rata-rata isolasi mandiri di rumah. Lalu kami hadirkan bahwa ini loh kondisi kenyataannya seperti ini. Satu keluarga 4 orang, suami istri dengan 2 anaknya positif. Kita ketuk hati mereka. Bagaimana posisi itu, bila mana itu ada di posisi kita. Akan sulit sekali. Sudah tidak bisa bekerja, pasti itu. Tidak ada income masuk. Yang kedua, mereka tetap harus berjalan hidup. Makan, minum, beraktivitas. Kami akan selalu transparansi kepada warga. Apakah seperti ini harus kita biarkan? Ternyata warga sekitar saya memberikan respon positif. Oh baik Pak RT, kami bisa bantu apa? Malah mereka yang menawarkan kepada kami. Kami bisa bantu apa? Mungkin tidak dalam bentuk uang. Karena kami memang tidak ingin ada masalah, bertambah masalah. Jadi kalau mau bantu, silakan dalam bentuk sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin, obat-obatan, mungkin susu, makanan bergizi. Itu akan kami berikan nanti kepada sang pasien. Oke. Nah, biasanya kalau kita ngomongin COVID-19 ya Pak ya, ada upaya pencegahan dan ada upaya penanggulangan. Mungkin bisa diceritakan kepada kami semua Pak, bagaimana upaya pencegahan yang sudah dilakukan di daerah Bapak? Ya, kalau kita bicara pencegahan pasti dari Bu Wali sendiri sudah memerintahkan kami jajaran yang paling rendah ke tingkat RT untuk memberikan edukasi. Tidak bosan-bosan memberikan edukasi bahwa harus sering cuci tangan, hidup bersih, lalu sering berolahraga, minum vitamin, lalu tidak bergerombol dengan banyak orang. Saya kira itu pencegahan yang klise yang sudah harus kita lakukan mulai saat ini sampai kapan. Gitu. Lalu untuk pengobatannya, ya kami turun langsung ke lapangan, kami berikan dukungan moral, kami berikan segalanya apa yang bisa membantu sang pasien untuk sembuh. Karena saya kira ketika kita peduli, sekali lagi Mas, ketika kita peduli,
semuanya akan cepat selesai. Tapi kalau kita semakin mengucilkan sang pasien, kita tidak mau peduli dengan lingkungan, kita mau tahu dengan diri kita sendiri, saya rasa itu malah nggak bagus buat kita hidup di lingkungan. Ada satu cerita menarik yang pernah Pak Han sampaikan juga kepada kami bahwa ternyata ada upaya penanggulangan itu juga dari warga, dari Bapak berkoordinasi dengan pihak puskesmas ya. Siap. Terus membuat sebuah grup WhatsApp gitu untuk berkoordinasi dengan para pasien. Betul. Itu mungkin bisa diceritakan lagi kepada kami. Pak. Jadi kami punya satu konsep begitu, Mas. Kami punya satu konsep. Nah, konsep ini yang betul-betul didukung oleh Pak Lurah, Pak Camat, berikut Bu Wali juga mengetahui. Jadi memang harusnya konsep ini bisa ditiru lah. Boleh, karena konsep ini adalah konsep bagus. Jadi kami konsep, jadi sang pasien itu kami masukkan di salah satu grup WA. Lalu di dalam grup WA itu kami buatkan juga ada Satgas Kampung Tangguh. Jadi kalau di Surabaya itu namanya bukan gugus tugas, tapi Satgas Kampung Tangguh. Fungsinya apa? Fungsinya seperti itu tadi. Jadi ketika ada masalah pandemi seperti ini, tidak mungkin pemerintah kota itu turun tangan langsung, karena akan begitu banyak sekali jumlah penambahannya tiap hari. Jadi difungsikan RT RW untuk mencoba membantu tugas Pemkot, karena ini tugas kita sama-sama. Lalu kami tarik juga dokter-dokter puskesmas, dokter-dokter yang ada di wilayah itu. Saya tarik, saya masukkan rekan-rekan pengurus yang berkompeten, yang punya andil begitu besar, termasuk ibu-ibu PKK, ketua PKK. Saya masukkan di grup itu. Jadi kami tidak bekerja sendiri, Mas. Kalau saya pun tidak mungkin saya bekerja sendiri. Saya seorang manusia biasa, satu orang per person yang tidak bisa mengatasi banyak masalah. Tapi ketika semua seksi itu turun tangan, termasuk ada pihak developer yang nantinya mereka juga akan bantu kami di lingkungan. Kuncinya itu kok, Mas. Menarik sekali ya. Jadi memang sarana itu kan juga sarana virtual ya Pak ya. Kalau misalnya kita memang tidak bisa menjangkau pasien yang adalah warga kita itu secara langsung, bisa berkoordinasi lewat grup WhatsApp. Dan itu koordinasinya bisa dengan dokternya langsung ya. Betul. Ada dari petugas dari puskesmas Betul. di wilayah Surabaya Barat juga ya Pak ya. Jadi ketika ada keluhan, ketika ada saya perlu bertanya nih dari pasien ke dokter, jadi nggak perlu telepon. Monggo silakan digunakan itu. Lalu ada keperluan apa Pak? Yang akhir-akhir ini Pak, LPG saya habis. Air minum saya habis. Kami akan antar, kami akan tarik yang kosong, kami akan bersihkan dulu. Jadi mereka nggak perlu ke toko, telepon toko, karena kalau telepon toko, tokonya juga beresiko. Jadi biarkan kami yang pakai APD, biarkan kami yang bekerja. Ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas ya Pak ya. Kemarin saya sempat mendengar juga Pak, ada satu kegiatan yang diadakan oleh warga juga. Mungkin menarik untuk kita bahas hari ini adalah ruatan ya Pak ya. Ruatan. Itu mungkin bisa diceritakan. Ruatan itu kalau kita kan hidup di tanah Jawa, Mas. Jadi kita melihat segala sesuatu itu ada yang dari segi realnya, kenyataannya memang di lapangan seperti ini. Tapi ruatan ini kita bicara dari segi yang kasat mata. Bisa jadi ada hal-hal negatif yang ada di lingkungan kami. Akhirnya banyak pekerja seni yang ada di lingkungan saya. Pak RT, kami ingin melakukan sesuatu untuk lingkungan. Apa sih? Saya kembalikan lagi ke beliau-beliau. Monggo silakan. Apa yang mau dilakukan silakan. Lalu mereka ingin membuat membuat pagelaran seperti wayangan kecil, lalu ruatan begitu, karena kita tinggal di tanah Jawa, ya seserahan kecil-kecilan lah. Saya kira itu bagus, sisi positifnya ada. Ya monggo silakan dilakukan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi tidak mengundang warga, tidak mengundang banyak orang, hanya memang dilakukan oleh beberapa orang kecil, pekerja seni yang ada di lingkungan saya, lalu mereka rekam, lalu mereka, ya sekarang ada yang namanya online Zoom dan sebagainya, mereka pakai aplikasi itu, silahkan. Asal saya tetap sampaikan sesuai dengan protokol kesehatan. Anda tetap harus pakai masker ketika berdekatan, pagelaran itu, karena kan selalu berdekatan.
lalu tetap steril, cuci tangan dan sebagainya. Saya kira bagus. Positif juga, banyak dampak yang diberikan dari warga. Bagus Pak RT, monggo bisa diselenggarakan tiap 3 bulan sekali lah. Ini sudah saya sampaikan ke teman-teman pekerja seni. Kemarin berarti sudah terlaksana ada 1 ruatan ya Pak ya? Ya, 1 ruatan. Sekalian juga untuk acara 17 Agustus berarti ya? Jadi memang sekaligus ada wayangan kecil, ada ruatan kecil, jadi ada seserahan. Karena kebetulan di wilayah kami itu ada satu area yang kelihatannya kok magisnya terlalu kuat dari teman-teman pekerja seni. Ya akhirnya kami persilahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak berlebihan, saya kira ya sewajarnya saja. Jadi ya mereka sudah lakukan itu dan terus kami akan kawal, akan kami pantau. Betul. Warga Bapak ini terdengar sangat kompak ya Pak ya. Nah, satu pertanyaan kami sebenarnya ini Pak. Tadi kan ada kalau misalnya membutuhkan air, membutuhkan kebutuhan untuk sehari-hari, pasien ini kan tidak diizinkan untuk keluar rumah. Lalu pembiayaannya dari mana Pak itu? Itu yang banyak pertanyaan yang dari teman-teman RT lain, RW lain juga bertanya kepada saya. Pak, sebenarnya Anda kok bisa begitu sih? Kan kami punya kas. Kas itu kami ambilkan dari iuran. Memang sebenarnya untuk kebutuhan seperti itu Pemkot juga bisa membantu. Tapi kami sadar betul bahwa Pemkot tidak bisa mengakomodasi semua warga yang terdampak. Jumlah warga Kota Surabaya yang terdampak berapa? Akan lebih cepat, akan lebih efisien ketika lingkungan itu yang bisa membantu. Konsep itu juga timbul dari pemikiran teman-teman, terutama dari Pak Bendahara. Jelas saya bukan ketua RT yang punya segala pemikiran yang perfect, bagus. Tapi semuanya yang saya lakukan adalah kerjasama yang baik dari teman-teman pengurus. Masukan dari teman-teman pengurus, terutama Pak Bendahara kami, Bendahara RT, Pak ini ada iuran bulanan, ada kasnya sekian. Bagaimana kalau kita ini kelola sebaik mungkin untuk kebersamaan. Malah, Mas, setelah itu terlaksana, kami bantu. Kalau soal biaya ya kita ambilkan dari kas itu. Ternyata di lingkungan kami juga ada yang namanya ya istilahnya orang-orang sukses. Mereka akhirnya, loh, Pak, kami bisa bantu nggak nih dana? Kami isi ya kasnya. Oh, kami sangat bersyukur bahwa ternyata Tuhan itu tidak diam ya. Ketika kita memberikan, Tuhan kasih kita berkat lagi. Jadi begitu, berputar begitu ya, Mas. Jadi saya sempat bertanya ke Pak Bendahara RT, apakah kas kita berkurang? Kayaknya enggak Pak RT, malah nambah. Nah, itu ya. Jadi cukup banyak donatur ya pada akhirnya. Setelah melihat memang karya-karya yang diberikan oleh pengurus, rekan-rekan pengurus ini kepada warganya positif, sampai akhirnya bisa menarik beberapa donatur yang lain seperti itu. Itu juga ikhlas, Mas. Kami juga tidak memaksa, kami juga tidak memberikan surat proposal. Jadi mereka datang kepada kami, Pak, ini yang bisa kami bantu. Dan tidak ada unsur politik ya Pak ya? Betul, semua transparan. Jadi tiap bulan kami akan sodorkan semua bukti pengeluaran kami, ini untuk apa, transparansi. Menarik sekali ya, transparansi. Oke, berkata beri kami fakta. Berarti dapat disimpulkan ya, di tengah-tengah perdebatan COVID-19 ada atau tidak ada, kita hari ini mendapatkan gambaran bahwa faktanya di sekitar kita ada warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke dari hati ini, Pak. Karena kalau menurut kami sih sebenarnya orang yang kalau sekarang ini kita dengar pemberitaan gitu kan, garda depan itu tenaga medis. Sekarang ada juga garda depan yang lain, yaitu adalah kita sendiri. Karena tidak dipungkiri bahwa ternyata pasien COVID ini nggak semuanya ada di rumah sakit ya Pak ya. Ada yang tetap masih isolasi mandiri di rumah, isolasi mandiri. Kira-kira kalau menurut Bapak itu ada kriterianya nggak Pak? Orang yang pasien yang memang harus ada di rumah sakit
Dan juga yang kenapa harus ada yang isolasi mandiri seperti itu yang terjadi di warga? Kami diberikan edukasi juga dari teman-teman puskesmas, juga dari Dinkes Pemkot Surabaya, bahwa memang ada 2 jenis. Ada yang sudah bergejala, ODP, nah, itu memang bergejala, bisa jadi panas, ada panasnya, ada batuknya, lalu saraf-saraf perasa juga tidak bisa mencium, membau, merasakan masakan tidak bisa, lalu kadang-kadang mual, pusing, lalu diare dan sebagainya. Berarti itu bergejala. Kalau memang bergejala harus segera diperiksakan ke rumah sakit, ke puskesmas, atau ke tenaga medis yang berkompeten. Kalau memang itu harus dirawat dengan tambahan oksigen, lalu asupan nutrisi dan sebagainya, pasti akan kami rujuk ke rumah sakit. Itu sudah harus, pasti. Tapi ada yang memang OTG. OTG itu artinya beliau kontak erat. Jadi sering berhubungan dengan orang yang mantan pasien positif, itu sudah jadi OTG. Nah, lalu dari OTG itu juga kami telusuri lagi. Kami rapidkan, kami swabkan. Kalau memang ternyata hasilnya kurang bagus atau hasilnya memang beliau ada indikasi ke COVID, tapi tanpa gejala, tanpa pusing, tanpa mual, akhirnya kami isolasi mandiri. Sampai memang benar-benar beliaunya ini sembuh. Jadi memang ada 2 kriteria. Lalu kami juga memberikan edukasi ke warga. Kalau memang sudah terasa badannya kurang enak, segera periksa. Ataupun kalau ada yang kurang mampu periksa, kami akan bantu. Kami akan panggilkan tenaga medis dari puskesmas untuk memeriksa. Jadi itu kuncinya memang harus keterbukaan. Kalau tidak terbuka, ini akan menular kemana-mana. Tadi ada warga yang juga sempat diberikan tes rapid dan juga swab. Itu pembiayaannya dari mana, Pak? Kami kerjasama dengan Pemkot. Jadi memang Pemkot punya jatah, punya kuota untuk rapid dan swab. Nah, tiap minggu ada kuotanya. Kalau memang perlu dirapid atau perlu diswab, kami akan rujuk ke puskesmas atau ke tempat-tempat yang memang istilahnya rapid massal atau swab massal. Itu biayanya akan ditanggung free oleh teman-teman Pemkot atau oleh Pemkot Kota Surabaya kerjasama dengan Dinkes. Kalaupun mendadak, beberapa waktu yang lalu ada yang mendadak tiba-tiba sakit, karena kalau kami menunggu jadwal rapid harus menunggu. Harus menunggu kuotanya, harus menunggu harinya. Akhirnya kembali lagi, kami keluarkan lagi dari kas RT untuk segera merapidkan, menswabkan untuk segera diketahui. Karena ketika hasilnya cepat ketahuan, kita akan lebih cepat untuk penanganannya. Ya, betul. Selain dari Pemkot, apakah ada program juga dari pihak lain? Mungkin pihak swasta seperti itu, Pak? Ya, jadi kawasan atau lingkungan saya kebetulan ada di salah satu developer. Jadi swasta, pihak swasta. Saya pun juga secara pribadi menyampaikan ke teman-teman swasta, apakah ada bantuan, apakah kita bisa kerjasama. Mereka sangat terbuka, bahkan mereka membantu, ayo Pak RT, kami bisa ini, kami ada ini. Ini bisa membantu, kadang-kadang ada permakanan juga, bantuan makanan. Lalu untuk warga yang terdampak, dirumahkan, di PHK, rekan-rekan dari swasta membantu berupa sembako. Sembakonya luar biasa banyaknya. Saya sampai sangat-sangat terkagum-kagum dari rekan-rekan swasta. Karena mereka dengan ikhlas juga mengepak itu, membungkus, lalu mendistribusikan juga sendiri. Sempat saya dipanggil, saya sempat diajak juga, Pak RT, ayo Pak, ke warganya Pak, kami punya bantuan ini sekian ratus, sekian ribu pack, ayo kita bagi sama-sama. Wah, saya sungguh luar biasa. Kuncinya itu Mas Im, kerjasama, sekali lagi kerjasama. Kalau kita berdiri sendiri kayaknya nggak mungkin. Dan kalau kerjasama itu bisa terjalin, kalau pengurusnya bisa aktif ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Bapak ini kan termasuk garda depan. Kami bilang garda depan karena memang berdekatan langsung dengan pasien terkonfirmasi positif ya, COVID-19. Apa tanggapan keluarga, Mas? Kalau pertama-tama mereka juga selalu berpesan kepada saya, hati-hati loh ya, hati-hati, jangan terlalu berani. Ini cerita sedikit, kalau mau curhat cerita sedikit. 2 minggu yang lalu sebelum saya ada duduk di sini, 2 minggu yang lalu badan saya ini memang agak kurang fit, agak meriang begitu, ada panasnya sedikit.
Saya juga sudah lapor ke Pak Kepala Puskesmas di tempat saya. Pak Kepala Puskesmas, saya badannya, waduh, ini karena kamu mungkin terlalu dekat dengan pasien juga bisa. Anda juga aktivitasnya juga, lalu lalangnya juga, karena kan kita nggak selalu mengurusin ini, Mas. Ada masalah-masalah administrasi yang harus kita atur. Apalagi sebentar lagi ada event Surabaya ini pemilihan. Ya. Pemilihan wali kota, pemilihan kepala daerah, itu juga harus kami benar-benar konsentrasi di situ. Saya juga harus konsentrasi mengurus para warga yang terdampak, ada yang di PHK dan sebagainya. Jadi memang perhatiannya tidak bisa ke satu fokus begitu. Dari pihak keluarga memang selalu berpesan kepada saya. Badan saya kurang enak, akhirnya saya isolasi mandiri sendiri. Saya sudah rapid juga, saya sudah swab, hasilnya bagus, nggak ada gejala, ya hanya memang kecapean, masuk angin saja. Istri saya juga bilang jaga kesehatan, ya karena kalau kamu sakit, ya semuanya jadi susah juga gitu. Jadi jaga kesehatan. Awalnya memang saya takut. Saya selalu, aduh bagaimana ini ya kalau saya tertular dan sebagainya. Tapi semakin ke sini, saya berpikir begini, ketika saya melakukan sesuatu yang baik, saya kira ada sesuatu yang baik juga akan kembali ke saya. Ada perlindungan, ada imun positif juga yang akan melindungi saya. Saya kira gitu. Tapi tetap juga loh Mas, jangan lupa protokol kesehatannya juga harus dijaga. Jadi saya ketika berkunjung ke pasien, saya tetap pakai masker, pakai sarung tangan, gitu. Ketika teman-teman memberikan bantuan makanan tiap pagi, siang, malam itu, mereka saya sarankan untuk tetap pakai APD. Oke. Ya, sebenarnya yang bikin kami penasaran sebenarnya adalah motivasi Bapak sih untuk terus peduli kepada warganya. Apa Pak? Ya, yang pasti karena sebagai ketua RT, saya harus menjadi panutan buat banyak orang. Itu pasti. Lalu yang kedua, setelah saya WFH, saya sadar betul kenapa saya dibuat seperti ini. Ada maksud dan tujuan yang baik. Apalagi ditambah dengan masalah pandemi seperti ini. Saya berpikir begini saja, positif. Berarti harus ada hal yang keluar dari saya yang membuat orang lain juga bahagia. Apa itu? Artinya saya harus turun langsung ke lapangan. Mungkin selama ini kalau periode pertama Pak RT nggak pernah turun ke lapangan, saatnya Pak RT harus turun ke lapangan. Lebih peduli dengan warganya. Ketika kita melakukan hal yang baik, saya rasa nggak akan mungkin hal negatif kembali ke kita. Hal positif akan kembali ke kita. Wah, luar biasa sekali nih Pak RT ya, Pak Hans Setiawan. Oke, selanjutnya Pak, kalau kita berkaca ya Pak ya, sebenarnya tugas Bapak sebagai RT di wilayah Bapak ini berat nggak Pak? Kalau kita bicara berat nggak berat, itu relatif ya Mas. Yeah. Tergantung orang yang menjalaninya. Kenapa saya bisa bertahan di periode kedua ini? Karena saya enjoy melakukannya. Saya tulus ikhlas melakukannya. Ada beberapa ketua RT yang mengeluh ke saya, semakin berat ya kerjaannya, apalagi dalam masa pandemi ini kita harus turun ke lapangan dengan resiko yang sungguh sangat tinggi. Saya sampaikan ke teman-teman rekan-rekan, ketika kita melakukan semuanya itu dengan tulus dan ikhlas, saya rasa semuanya enteng loh. Tapi kalau kita lakukan itu dengan beban pikiran, lalu dengan emosi, lalu dengan keluhan, saya kira itu akan terasa berat. Tapi kalau kita lakukan dengan santai, memang ini sudah kewajiban kita, memang ada tugas sosial yang harus kita lakukan. Ya. Kira-kira setelah ini ada Pak yang mau jadi ketua RT melanjutkan Bapak? Karena memang syaratnya itu hanya boleh 2 periode. Iya. Setelah itu memang tidak boleh menjabat lagi. Nah ini memang kami akan mengkaderkan rekan-rekan. Nah mulai sekarang sudah terlihat. Dari masa pandemi ini sudah terlihat beberapa kader yang mereka memang sudah bisa bagus untuk menghandle beberapa masalah. Dan memang harus dikaderkan untuk periode selanjutnya. Biar ada regenerasi. Semua pasti bisa. Saya kira semua pasti bisa kok. Makanya grup yang saya buat juga untuk rekan-rekan di pasien positif dan Satgas, itu judulnya Bersama Kita Bisa. Jadi kalau sendiri kita nggak akan bisa. Kalau sendiri tidak akan bisa.
Pak, sampai kapan Bapak Hans Setiawan akan terus peduli pada warga? Apakah sampai jabatan berakhir? Nah, ini satu pertanyaan yang cukup bagus. Ada beberapa teman-teman yang bertanya, oh karena kamu menjabat aja, ketika kamu nanti nggak menjabat, kamu nggak akan lakukan ini. Saya kira ini kembali ke hati nurani kita. Kalau kita sudah bisa melakukan ini tanpa pamrih, tulus, ikhlas, lalu bukan karena hanya jabatan saja, karena banyak juga yang karena jabatan, mohon maaf, karena uang, karena dapat timbal balik, mereka melakukan. Tapi kalau kita melakukan itu bukan karena jabatan, saya kira itu sangat bagus. Dan kalau pertanyaan itu kembali ke saya, sampai kapanpun akan saya lakukan seperti ini. Meskipun pandemi ini sudah selesai, ada masalah lain yang timbul. Saya kira itu tanggung jawab kita bersama. Kita ini makhluk sosial kok, Mas. Kita nggak bisa hidup sendiri. Nah, ketika melakukan itu ke orang lain, kita akan dapat balasannya. Bukan seketika, kita akan dapat pahalanya. Wah, hukum tabur tua ya, Pak ya. Ya, baik. Pak Hans ini menginspirasi kita semua. Tapi kita tidak bisa dipungkiri ya Pak ya, bahwa ada beberapa masyarakat yang memang masih ketakutan, masih khawatir. Kalau misalnya memang ada pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang masih ada di sekitar mereka. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke masyarakat kita, Pak. Saya kira begini, kita harus kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus peduli dengan tetangga, dengan masyarakat sosial kita. Jadi jangan sampai kita mengucilkan tetangga atau warga yang lain ketika itu terkonfirmasi positif. Karena memang penyakit ini memang ada, tapi tidak berbahaya. Dan bisa sembuh. Banyak yang sudah membuktikan bahwa ini sudah sembuh. Nah, kuncinya warga harus hidup bersih yang pertama. Mulai melakukan pola hidup sehat. Ya, selama masa pandemi ini belum berakhir, tetap jaga kesehatan. Lalu untuk tidak bergerombol, untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Kalaupun bertemu atau jumpa dengan tetangga yang terkonfirmasi, jelas jangan dijauhi. Kita beri dukungan moral. Kalau kita nggak bisa beri bantuan secara materi, beri dukungan moral. Bangkitkan semangat mereka, bangkitkan imun mereka. Coba bayangkan kalau posisi itu ada di diri kita. Kita jelas tidak bisa bekerja. Kita jelas tidak bisa mencari nafkah, lalu beraktivitas seperti orang biasa. Jangan dikucilkan. Harus kita dukung. Kita beri semangat supaya imunnya cepat pulih, supaya cepat sembuh. Ketika semuanya sembuh, kita akan bisa berkumpul lagi bersama, berolahraga bersama, bercanda bersama. Tentu dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Saya kira kuncinya itu. Betul sekali. Posisikan diri kita seperti orang lain, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Hans atas kebersamaannya di Berkata kali ini. Terima kasih. Semoga tetap peduli dengan warga, baik warga di sekitar Bapak maupun warga Surabaya pada umumnya. Amin. Faktanya, COVID-19 ada di sekitar kita. Tak bisa melihat wujudnya, bisa jadi pertimbangan kita dalam menentukan sikap. Peduli atau tidak peduli adalah pilihan. Namun yang pasti perlu dilakukan adalah menentukan sikap sebelum terlambat. Berkata akan hadir dengan fakta-fakta berikutnya yang dekat dengan kita. Karena berkata, berikan kami fakta, selanjutnya silahkan tentukan sikap Anda. Sampai jumpa di edisi Berkata selanjutnya.